Kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah sujud sahwi ya. Sekarang masalah sujud sahwi bagi sang makmum. Silakan dibaca. A. Wajib bagi sang makmum untuk mengikuti sujud sahwinya sang imam kecuali kalau imam itu salah dalam melaksanakan masalah sujud sahwi. Baik, stop dulu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah dilakukan bagi seseorang yang mengerjakan salah satu penyebab daripada sujud sahwi. Siapa yang sunnah itu? Yaitu bagi orang yang sholat sendiri dan bagi sang imam. Jadi kalau orang yang sholat sendiri atau sang imam melakukan salah satu penyebab daripada sujud sahwi, disunahkan bagi mereka untuk sujud sahwi. Seperti umpama ketinggalan kunut, imam ketinggalan kunut, maka imam sujud sahwi, sunnah hukumnya. Orang yang sholat sendiri umpama ketinggalan kunut subuh umpama ya dalam mazhab Syafi'i, bagi dia sunnah untuk sujud sahwi. Tapi ada satu permasalahan, hukum sujud sahwi itu adalah wajib. Hukumnya menjadi wajib. Kapan itu? Dan siapa itu? Yaitu apabila yaitu bagi sang makmum yang mengikuti imam. Jikalau imam sujud sahwi, maka sang makmum ini hukumnya wajib untuk sujud sahwi. Baik sang makmum itu mengetahui sang imam, mengetahui kesalahan sang imam, ataupun sang makmum itu tidak mengetahui kesalahan sang imam di dalam masalah sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi, bagi sang imam sunnah, tapi bagi sang makmum hukumnya menjadi wajib. Kenapa ya wajib? Karena dia mengikuti imam, ittiba'ul imam. Kenapa itu? Tidak apa-apa. Kalau imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ntar dulu ya, kita tuntaskan ini ya. Kita tadi, mana tadi itu ya? Nah, baik sang makmum mengetahui kesalahan sang imam ataupun sang makmum tidak mengetahui kesalahan sang imam. Contohnya gimana? Makmum sholat subuh berjamaah dengan imam. Dari awal takbiratul ihram, makmum juga ikutin. Ternyata sang imam lupa kunut. Ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, sang imam ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Sang makmum hukumnya sunat atau wajib? Wajib. Kenapa? Karena mengikuti imam. Ini yang kita katakan sang makmum mengetahui kesalahan sang imam dalam masalah sujud sahwi. Atau yang kedua, sang makmum tidak mengetahui kesalahan sang imam. Ketika imam sujud sahwi, maka sang makmum sujud sahwi. Bagaimana? Contoh, ada sang imam sholat zuhur. Di rakaat kedua, sang imam lupa tasyahud awal. Karena kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, hukum sujud sahwi dengan tasyahud awal itu sama saja. Maksudnya apabila ketinggalan, dianjurkan untuk sujud sahwi. Sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Nah, rakaat kedua sang imam ini lupa untuk tasyahud awal. Dia bangkit rakaat ketiga. Allahu Akbar. Sudah, tidak apa-apa, tinggalkan saja tasyahud awal. Tiba-tiba datanglah sang makmum alias masbuk. Dia nggak tahu tadi imam ketinggalan tasyahud awal.
Allahu Akbar. Rakaat berapa sang imam, sang makmum ini? Pertama. Sang makmum rakaat berapa? Pertama. Sang imam rakaat berapa? Ketiga. Mengetahui nggak makmum kesalahan sang imam tadi? Tidak mengetahui. Nah, tiba-tiba di akhir salat sebelum salam sang imam sujud sahwi. Apa hukumnya sang imam sujud sahwi? Sunnah. Sang imam hukumnya sunnah. Itu yang kita katakan tadi. Bagi makmum wajib. Jangan ngotot. Kenapa imam ini? Aku kan nggak berbuat salah. Yang salah kan makmum. Yang salah kan imam. Kenapa aku ikut-ikutan juga sujud sahwi? Oh jangan. Karena ngikut imam, ikutin saja. Ketika imam sujud sahwi, maka sang makmum wajib hukumnya untuk sujud sahwi. Kenapa ya wajib? Karena dia ngikutin imam. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Baik, lanjut. Kecuali kalau imam itu salah dalam melaksanakan masalah sujud sahwi, maka bagi sang makmum tidak dianjurkan mengikutinya, melainkan dibolehkan bagi sang makmum untuk niat mufarakoh atau menunggu sang imam dan nanti salamnya bersama-sama. Kecuali sang imam ini melakukan kesalahan yang kesalahan itu bisa menyebabkan batal jikalau dikerjakan dengan sengaja. Tapi sang imam ini lupa. Sedangkan makmum meyakini itu salah. Apa contohnya? Contoh salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tiba-tiba sang imam ini naik rakaat kelima. Ditegur sama makmum, subhanallah. Kata sang makmum kedua, subhanallah. Sang imam ini ngotot juga, orang rakaat keempat kok kenapa subhanallah. Sang imam ngotot juga, dia merasa yakin bahwa ini adalah rakaat keempat. Sang makmum meyakini itu bukan rakaat keempat, itu rakaat kelima. Apa yang terjadi? Ya silakan. Kalau imam meyakini itu rakaat keempat, silakan. Bagi sang makmum, kalau dia yakin itu rakaat kelima, maka dia tidak boleh ikut imam. Tidak boleh mengikut imam. Apa yang dilakukan? Boleh mufarakah. Apa arti mufarakah? Berlepas dari jamaah. Dalam hati, aku berlepas dari jamaah. Sudah tasyahud akhir, salam langsung. Imam, silakan saja lanjut. Nanti setelah salam baru berkelahi. Artinya sudah ribut begitu kan ya, tapi tidak usah dipermasalahkan, cuma guyon saja maksudnya. Itu cara pertama dan itu yang afdal mufarakah. Atau cara yang kedua, apa itu? Tetap saja menunggu di tasyahud akhirnya makmum nih. Nanti setelah itu salam bersama-sama imam. Tidak perlu makmum sujud sahwi. Kenapa? Orang yang salah imam. Nah, paham kira-kira? Ini yang dikatakan kesalahan dari imam apabila dikerjakan dengan sengaja itu batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Seperti apa contohnya? Menambah rakaat. Kalau nambah sengaja batal nggak? Batal. Kalau nggak sengaja lupa dan sebagainya batal nggak? Tidak. Bukan. Kalau nggak sengaja atau lupa nambah rakaat kelima, batal tidak? Tidak. Paham ya? Baik, lanjut. B. Kalau sang makmum mengerjakan kesalahan ketika dia menjadi makmum, maka tidak dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Karena kesalahannya semua itu ditanggung oleh imam, tetapi ini harus dengan 2 syarat. Nah, ntar dulu. Ini yang sampaian tanya tadi, siapa yang kalau imamnya berkunut, makmum enggak berkunut? Sampaian tadi ya. Nah, ini jawabannya di sini. Ya, dengarkan dulu sebelum kita masuk lebih panjang. Kalau tadi kita di awal, apabila imam melakukan kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi, sang imam hukumnya sunnah sujud sahwi, betul tidak?
Tapi bagi sang makmum Wajib. hukumnya Wajib. wajib. Baik sang makmum mengetahui kesalahan sang imam ataupun tidak. Tetap sang makmum wajib hukumnya sujud sahwi. Kecuali yang kita sebutkan tadi permasalahan yang terakhir itu. Ya, paham ya? Kemudian sebaliknya, apabila kesalahan itu dilakukan oleh sang makmum, tapi dalam permasalahan yang sujud sahwi nih, makmum melakukan kesalahan yang menyebabkan bisa sujud sahwi, imam tidak melakukannya, tapi makmum yang melakukannya, apakah makmum sujud sahwi? Jawabannya tidak, tetapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Nanti kita sebutkan. Contohnya gimana? Contoh, imamnya doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya nggak mau, diam saja. Makmumnya tidak mau kunut. Yang salah siapa ini? Makmum. Ini kita bicara mazhab Syafi'i ya, bukan bicara mazhab yang lain. Makmumnya tidak mau kunut. Apa yang terjadi? Maka sang makmum ini tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan sang makmum yang berkaitan dengan sujud sahwi ditanggung oleh sang imam. Ini yang berkaitan sujud sahwi. Tapi kalau yang berkaitan dengan syarat dan rukun, sang imam tidak bisa menanggung. Contohnya gimana? Contoh sang makmum salatnya tidak berwudu. Ya, aku tidak berwudu salat tadi. Enggak apa-apa, aku kan ditanggung sama imam. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena ini permasalahannya adalah syarat dan rukun. Tidak bisa ditanggung oleh sang imam. Tapi kalau seandainya yang berkaitan dengan sujud sahwi, enggak apa-apa. Berkaitan yang dengan sunnah nih ya, berkaitan sunnah ab'adkah atau sunnah hayatkah, dilakukan, ditinggalkan oleh sang makmum, tidak apa-apa, ditanggung oleh sang imam. Itu yang kita katakan tadi. Udah ya. Dan sebenarnya nih ya, walaupun sang makmum itu tidak berkunut, sebenarnya hakikatnya dia berkunut juga. Kalau imamnya kata imam, Allahumma hdina fi man hadait. Sang makmum tidak mau, dia diam saja nih. Berdiri itu dia diam, tidak membaca amin, tidak mengangkat tangan, nggak apa-apa, karena membaca amin dan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang diperlukan tuh berdirinya itu pada saat kunut tadi. Maka sebenarnya orang yang tidak mau berkunut dengan imam pada saat imam berkunut, walaupun sang makmum tadi tidak mengatakan amin dan tidak mengangkat tangan pada saat doa kunut, tetap hakikatnya dia dikatakan berkunut. Kecuali kalau seandainya dia belaju berdahulu, imam doa kunut, dia nggak mau doa kunut, nunggu di sujud, Allahu Akbar, nunggu duluan di sujud. Si makmum tadi duluan sujud, Allahu Akbar, sujud pertama. Batal salat sang makmum? Oh, nggak batal. Dia saking kerasnya makmum nih ya, aku nggak mau kunut, biar aja imam kunut. Aku duluan aja sujud, tunggu imamnya di waktu sujudku. Jadi sujudnya berdahulu dia sang makmum ini. Ketika imam turun sujud, nah baru dia nyambung lagi si makmum tadi. Apakah dia sujud sahwi? Oh tidak. Apakah salatnya batal? Tidak juga. Tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Berdahulu dari imam. Kan nggak boleh berdahulu dari imam. Dia ngebut duluan dari imam. Ya kan ya? Di mana-mana itu mobil pejabat di belakang, di depannya itu adalah Serina apa namanya? Patwal. Ini apa? Patwal. Mobil Patwal. Patwal, mobil chip, motor chip. Zaman dulu namanya saya bilang motor chip. Chip. Zaman dulu tuh film chip itu. Lah dia enggak. Mobil pejabat di depan, mobil patwalnya di belakang. Kan terbalik tuh. Di mana-mana patwal di depan. Paham ya? Baik. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya terjadi seperti itu. La ilaha illallah. Nah,
Sang makmum apabila mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi, maka sang makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan sang makmum yang berkaitan dengan sujud sahwi ditanggung oleh sang imam, tetapi dengan dua syarat. Apa itu yang dua syarat? Lanjut dibaca. 1. Ketika imam itu memimpin sholat benar-benar dalam keadaan bersuci. Nah, ketika imam itu sholat menjadi imam dan makmum mengikutinya, sang imam ini dalam posisi betul-betul apa tadi itu? Bersuci, berwudu. Kalau seandainya di pertengahan sholat sang imam bukan kentut, sang imam ini baru ingat, aku tadi lupa wudu. Bisa saja mungkin kan ya, lupa wudu. Padahal tadi imamnya berkunut nih, imam berkunut, makmumnya tidak mau berkunut. Baru ingat, ya Allah, aku udah wudu tadi. Langsung imam keluar, kan nggak wudu. Bagaimana makmum ini? Makmum ini ketika makmum ini tahu imam tadi memimpin salat tidak berwudu, maka kesalahan makmum ini tidak ditanggung oleh imam. Tidak ditanggung. Kenapa? Karena syaratnya jadi imam tidak sempurna. Ya sama juga itu pejabat ngetuk palu, tok sekalinya ijazahnya palsu. Wah, ini kamu belum bisa jadi anggota dewan ini. Kenapa? Ijazahnya palsu. Ijazahnya nembak ini. Apa yang terjadi? Pengangkatannya tidak sah. Ketika dia memberikan surat ini, tanggal ini, itu semuanya tidak sah. Paham kira-kira? Nah, modelnya seperti itu. Cuman ini jarang terjadi imam sampai lupa berwudu tuh jarang. Tapi mungkin bisa saja terjadi. Lupa mandi malah. Nah, kalau kentut di tengah jalan itu nggak apa-apa. Artinya batal juga, cuman bukan dari awal batalnya. Kalau ini kan memang dari awal tidak berwudu imamnya. Tapi kalau sebelumnya itu sering terjadi, artinya lupa nih ya, itu sering, maksudnya pernah terjadi. Nabi kita Muhammad SAW pernah, ketika beliau mau sholat, mimpin jamaah, tiba-tiba beliau teringat. Lalu beliau masuk rumah, kemudian beliau masuk rumah, tidak lama kemudian kembali lagi. Dan para sahabat melihat rambut beliau itu masih ada tetesan air. Lalu Nabi mengatakan, aku tadi lupa belum mandi junub. Pas mau sholat lupa, tapi belum takbiratul ihram. Nah, ini menjadi hukum, bukan menjadi sesuatu yang hina bagi Nabi, tidak, tetapi menjadi hukum bahwa orang mandi junub itu hukumnya adalah wajib dan tidak boleh sholat kalau belum mandi junub. Saya pun pernah begitu. Waktu masih pengantin baru lah, saya baru datang kan pengantin baru. Kemudian jam terbang saya juga belum banyak banget. Jadi habis sholat subuh itu ya namanya pengantin baru kan ya hari subuh Jumat, pagi Jumat lagi dari yang dikerjain kan. Akhirnya ya sudah membunuh Yahudi 60 orang, 70 orang. Paham lah? Nah, habis itu santai. Saya jadwal itu waktu itu hari Jumat jadwalnya di Masjid Regensi, di daerah Regensi. Saya belum bisa pakai motor, belum bisa pakai mobil waktu itu, dijemputin. Ya sudah, bos mau jam 10:30 atau jam 10 saya mandi. Tapi mandinya mandi sunat Jumat. Lupa saya mandi junub ini. Mandi sunat Jumat. Nah, setelah selesai mandi Jumat, saya pakai jubah, pakai baju semuanya lengkap. Tiba-tiba mobil jemputan datang. Pas saya mau naik, ya Allah, lupa kata saya. Saya tadi niatnya niat mandi Jumat, bukan mandi junub. Ya, mandi Jumatnya sah, mandi junubnya tidak sah. Kenapa? Karena kan belum niat. Saya bilang sama yang jemputin saya, Pak, tunggu sebentar ya. Ada apa, Pak? Saya mau pulang, saya mau ke rumah dulu. Ada apa? Pokoknya tunggu aja kata saya. Langsung saya buka baju, pluk ya. Langsung kamar mandi, sudah, tidak perlu pakai sabun, tidak perlu semuanya karena sudah
Sudah mandi, cuma niatnya saja. Aku niat mandi junub itu, anduk pakai baju, sudah naik mobil langsung itu. Nah, jadi bukan satu hinaan, karena Nabi juga pernah seperti itu. Ya. Paham ya? Itu syarat pertama. Ketika makmum melakukan kesalahan, dia meyakini imam itu masih dalam posisi benar salatnya. Kalau seandainya imamnya tidak berudu pada saat dia mimpin salat, walaupun imamnya berkunut, sang makmum tidak berkunut nih, maka kesalahan sang makmum tidak bisa ditanggung oleh sang imam. Kenapa? Karena imamnya tidak resmi lagi. Tidak resmi. Paham kira-kira ya? Ini wali kota nih, ya, mengangkat camat. Wali kota mengangkat camat. Tok sekalinya wali kotanya ijazahnya palsu, diteliti sama anggota dewan, wah ini ijazahnya palsu, tidak sah jadi wali kota ini. Maka pengangkatan camat itu tetap termasuk gagal juga. Kenapa? Karena yang ininya ibarat kata itu tidak sah lagi. Paham ya? Nah, jadi seperti itu tuh modelnya, yang mirip-mirip lah seperti itu dalam pemerintahan. Baik, itu syarat pertama. Syarat kedua apa tadi? Dua, lupanya sang makmum itu bukan pada rokaat tambahan. Nah, lupanya sang makmum dalam meninggalkan penyebab sujud sahwi itu bukan dalam rakaat tambahan, maksudnya bukan pada rakaat masbuk. Contoh, ini sering terjadi nih ya, sering terjadi. Ada orang salat subuh masbuk, ya, rakaat kedua baru dia datang. Ketika itu imam berkunut, Allahumma hdina fiman hadait. Si makmum juga berkunut, Allahumma hdina fiman hadait. Kan gitu tuh. Kenapa dia kunut? Ikutin imam. Padahal sang imam rakaat kedua, sang makmum rakaat pertama, karena dia masbuk. Setelah imam salam, nambah nggak sang makmum rakaat? Nambah nggak? Nambah. Berapa rakaat? Ya satu lah, karena ketinggalannya satu. Nah, pertanyaan sering ditanyakan orang, ketika sang makmum itu nambah satu rakaat di salat subuh itu, apakah sang makmum itu berkunut lagi? Jawabannya adalah iya. Loh, kenapa kunut lagi? Karena kunut yang dia pertama itu kunutnya mengikuti imam. Mau nggak mau dia ngikutin imam. Tapi yang tambahan ini dia berkunut karena memang rakaat kedua dan itu sholatnya rakaatnya punya dia. Maka dia mesti berkunut lagi. Nah, ini sering terjadi. Lupa sang makmum itu. Pas rakaat kedua langsung sujud Allahu Akbar. Nah, lupa berkunut. Lupa kunut. Padahal tadi yang pertama berkunut enggak? Kunut Sama imam. Kalaupun dia nggak berkunut nggak apa-apa juga karena ditanggung imam. Nah, sekarang dia tidak berkunut, tidak bisa ditanggung imam. Kenapa? Karena dalam posisi rakaat tambahan, yakni walau masbuknya dia ini rakaat tambahan, tidak ditanggung imam. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi kasus seperti ini yang kedua yang sering terjadi. Kalau yang pertama tadi itu jarang terjadi. Yang kedua ini sering lupa kita. Atau orang sholat zuhur ketinggalan berapa? 3 rakaat umpama. Nah, dia dapat 1 rakaat dengan imam, berarti nambah 3 rakaat. Ternyata di rakaat kedua dia lupa tasyahud awal. Gimana? Nah, lupa tasyahud awal. Ya nggak apa-apa. Ditanggung imam kesalahannya? Oh tidak. Kenapa? Karena sudah pisah dengan imam. Imam sudah salah. Berarti sang makmum ini nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi hukumnya bukan sunnah lagi. Bukan wajib lagi, tetapi hukumnya sunnah. Kalau dia nggak sujud sahwi, ya nggak apa-apa. Pas tadi masbuk salat subuh, ketika dia nambah 1 rakaat, lupa dia kunut. Ternyata lupa juga dia sujud sahwi. Sah nggak salatnya? Sah. Kenapa? Karena hukumnya sujud sahwinya ini bukan lagi wajib, tetapi hukumnya sunnah. Ingat tadi kita bilang di awal, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Siapa itu? Bagi sang imam, bagi orang yang sholat sendiri, apabila mereka berdua ini mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Ini hukumnya sunnah. Tapi ada satu yang wajib hukumnya sujud sahwi. Kapan itu? Apabila seseorang itu menjadi makmum. Ketika imamnya salah,
dalam mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi, maka bagi sang imam sunnah sujud sahwinya, bagi sang makmum hukumnya wajib, baik sang makmum mengetahui kesalahan imam ataupun tidak mengetahuinya. Pada saat posisi seperti itu imam sujud sahwi, maka makmum hukumnya wajib untuk sujud sahwi. Udah dipaham kira-kira? Baik, selesai atau masih ada? Masih satu poin. Baik, lanjut. C. Kalau sang imam mengerjakan sesuatu yang disunahkan untuk sujud sahwi, tetapi sang imam tidak sujud sahwi, maka bagi sang makmum disunahkan sujud sahwi setelah salamnya imam. Ini sering terjadi. Ini apa namanya? Sering terjadi. Maksudnya sang imam mungkin Anda melakukan kesalahan dalam penyebab sujud sahwi, tapi nggak mau sujud sahwi. Nah, kita sebagai makmum ketika mengetahui imam seperti itu, ternyata imam tidak mau juga sujud sahwi, kita sebagai makmum sunnah untuk sujud sahwi. Kapan itu? Setelah salamnya imam. Umpama imam salat subuh, ternyata imamnya tidak berkunut, kita makmum yang dosa berkunut. Ternyata imamnya sudah tidak berkunut, tidak juga sujud sahwi. Apa yang kita kerjakan sebagai makmum? Maka kita sebagai makmum hukumnya sunnah untuk sujud sahwi, bukan wajib ya. Sunnah kita untuk sujud sahwi kapan? Setelah imam salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sunnah bagi kita untuk sujud sahwi. Tapi terus terang, saya pribadi tidak pernah mengerjakan ini apabila saya bertemu atau sholat di tempat orang yang mengatakan itu tidak termasuk sunnah abad dari kunut itu. Saya pernah ceramah di salah satu masjid. Waktu itu baru pertama kali saya datang. Datang dari Hadramaut, masih muda, belum sudah menikah atau belum ya? Lupa saya. Pokoknya baru datang lah dari Hadramaut. Ceramah subuh diundang saya salah satu masjid untuk ceramah subuh. Jadi kata saya siap, insya Allah datang. Nah, saya mengetahui masjid itu bukan mazhab Syafi'i, tetapi mereka berpaham yang tidak baca bismillah, yang tidak berkunut. Tapi nggak apa-apa, saya nggak masalah. Nah, ketika itu ada imamnya mimpin jadi imam, saya jadi makmum. Ketika itu tentulah imamnya tidak baca bismillah, imamnya tidak berkunut, imamnya tidak sujud sahwi, dan imamnya juga tidak ada baca wirid. Selesai gitu kan ya. Nah, saya pribadi mengetahui hukum ini, tapi walaupun saya mengetahui hukum tadi artinya sunnah bagi saya untuk sujud sahwi setelah salamnya imam, namun saya tidak melakukannya. Kenapa? Khawatir nanti menjadi problem setelahnya. Ya, setelahnya jadi problem. Saya tinggalkan itu. Lah kenapa? Karena Imam Syafi'i begitu. Ketika Imam Syafi'i datang ke ke tempatnya makamnya Al-Imam Abu Hanifah ya di Irak sana, maka beliau berziarah, membaca doa dan seterusnya. Lalu beliau diminta untuk salat subuh. Imam Syafi'i ini, para jamaah bingung nih. Ini gimana ini? Abu Hanafi kan tidak berkunut nih. Imam Syafi'i bagaimana ini jadi imamnya? Ternyata Imam Syafi'i tidak baca bismillah dan Imam Syafi'i juga tidak berkunut. Setelah selesai salat ditanya sama murid-muridnya, "Wahai imam, apakah pendapatmu berubah? Fatwamu berubah tentang masalah kunut dan basmalah?" Kata Imam Syafi'i, "Tidak. Saya tidak berubah, saya punya pendapat. Tetap bismillah itu dibaca secara bernyari kalau baca Fatihah dan tetap berkunut dalam salat subuh." Lalu kenapa engkau tidak baca bismillah, tidak berkunut? Kata Imam Syafi'i, "Saya menghormati sahibul wilayah di sini. Di daerah ini adalah mazhabnya Hanafi. Murid-murid Imam Abu Hanifah banyak di sini dan saya tadi baru berziarah ke Imam Abu Hanafi." Nah, itu toleransi namanya. Bukan gara-gara ini berkelahian makanya. Dan saya begitu juga ketika saya umrah kemarin, bulan apa kemarin? November, September, insya Allah nanti tanggal 15 Januari saya berangkat lagi, umrah lagi.
Ya, 15 Januari berangkat lagi. Insya Allah 28 Februari bulan puasa berangkat lagi. Setiap bulan berangkat, alhamdulillah. Ya, jadi ketika salat di Mekah sana, saya tidak berkunut, saya tidak sujud sahwi, biarkan saja. Ya, kenapa? Karena kita menghormati orang yang ada di sana. Tapi kalau di masjid kita ini berkunut nggak di sini? Oh, imamnya kunut biasa, tiba-tiba imamnya lupa kunut. Imamnya lupa kunut, lupa juga sujud sahwi. Nah, kita baru belajar ini, sudah belajar. Kita salatnya di saf pertama atau di mana begitu, kita tahu oh imamnya tidak berkunut juga, lupa kunut, lupa sujud sahwi. Bagi kita sang makmum, sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah. Jadi ingatin, karena kita kenapa? Karena di masjid kita ini masjid yang baca basmalah dan juga berkunut, alias kita mazhab Syafi'i di sini. Paham ya? Tapi kalau kita sholat di tempat atau di masjid yang di situ bukan mazhab Syafi'i, tidak apa-apa, ikutin saja apa yang dikerjakan mereka. Alias tidak usah berkunut, tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena nanti jadi problem kalau nanti ribut ya. Jadi biarkan saja, karena memang mazhabnya seperti itu, diamkan saja. Ini, ya, ini pernah kejadian ya. Waktu November kemarin yang baru seminggu lalu saya berangkat kan ya, saya pulang. Jadi waktu itu jamaah saya itu dari mau ke Madinah, di transit di rest area, istirahat di rest area. Salat subuh, saya bilang salat subuh kita di sini. Ya, salat subuh. Akhirnya salat subuh saya agak terlambat, masbuk. Ada satu orang jamaah saya jadi imam salat subuh. Ya, karena di situ tidak ada imamnya, kan rest area. Jadi dari imamnya. Mana imamnya? Yang makmumnya juga banyakkan orang kita. Ya, jamaah saya ini satu bis ini. Jadi sudah jamaah saya ini maju jadi imam. Kemudian saf pertama, saf kedua ya jamaah saya, jamaah umrah saya ini. Nah, kemudian ada juga beberapa orang Arab di situ. Beberapa orang Arab. Ternyata yang karena jamaah saya ini kan kebiasaan dia berkunut, baca bismillah. Ya kayak kita, bismillah, bernyanyi, berkunut kan ya, berkunut. Selesai itu baca wiritan lagi, subhanallah. Wiritan semuanya. Karena yang jadi makmum orang-orang kita juga, subhanallah. Wiritan semuanya. Nah, kemudian setelah selesai selesai salat bubaran ya, salaman kayak kita di sini, salaman semuanya. Ada anak muda, ya kan ya? Dia nanya imam ini yang jamaah saya yang jadi imam. Assalamualaikum, salam, ahlan salam, duduk. Nggak ngerti ini jamaah saya bahasa Arab. Dia tanya tentang isyada sama hadain. Kenapa kau begini tadi? Karena dia nggak ngerti ini kunut. Apa hukumnya ini katanya? Saya maju, kata saya ada apa? Jamaah saya nggak paham, saya nggak ngerti katanya bahasa Arabnya. Saya bilang ada apa? Kata saya, nahnu madhab Syafi'i. Kami orang madhab Syafi'i Indonesia. Oh, Syafi'i ya? Iya kata dia. Sudah katanya jalan. Akhirnya sudah, itu toleransi. Nah, yang anehnya ketika imam tadi berkunut, ini jamaah ini kunut juga, jamaah orang Arab ini. Kunut juga. Allahumma dina, sama doa kunut. Iya. Padahal nggak pernah di sana berkunut. Subuh nggak pernah di sana kunut. Cuman ketika imam kunut juga dia. Saya lihat itu orang Arab kunut. Cuman ada anak muda, ini anak muda mungkin hawa-hawa juga nggak ngerti ilmunya ya. Protes dia. Lalu saya bilang sudah. Nahnu Indonesia wa nahnu madzhab Syafi'i. Kita ini orang Indonesia, kita madzhab Syafi'i. Oh, Syafi'i ya? Iya sudah jalan. Nah itu tuh ya. Bahkan lucunya kalau musim haji ya, musim haji itu lucu ya. Ini kan musim haji itu kan jutaan manusia tuh ya. Jutaan manusia, apalagi pas tanggal 1 Dzulhijjah itu semuanya sudah pada kumpul di Mekah, numpuk jadi satu nih orang-orang yang mau berangkat haji nih. Jadi ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, di situ ada masjidnya. Tapi ini sektor 1 daerah ini yang menguasai Indonesia. Ada masjidnya di situ, yang biasanya yang jadi khotib, yang jadi imam itu orang Arab, ketika hari Jumat sudah Indonesia yang menguasai. Jadi yang jadi imam Indonesia, yang jadi khotib orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau yang jadi khotib orang Arab
semuanya Indonesia, apa yang mau dipahamin? Jadi katanya siapa ya, Ainal Mandub, mana pemimpinnya mana katanya. Sudah kata yang orang Arab, Ainal Mandub, pemimpinnya. Ada kiai, ada Ainal Ustad, Maujud Ustad, ya. Ainal Alim, mana orang ulamanya mana? Sudah. Ente takun imam, ente takun khatiban, kamu jadi khatib katanya. Kun khatiban, jadi khatib. Jadi ketika jadi khatib ini sudah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, jadi lucu juga tuh kalau Muslim Majid itu lucu juga. Jadi yang biasanya di sana bahasa Arab sudah, yang khatib bahasa Indonesia, gaya Indonesia sudah. Nah, nanti kalau sudah habis salat subuh tuh ya, pakai kunut semuanya Indonesia, kunut apa Indonesia semua yang menguasai. Nanti selesai salat subuh, habis makan begitu atau sebelum makan jogging di depan hotel tuh. Jogging Indonesia, jogging 1, 2. Jadi Arab suasana Indonesia sudah. Ya, negaranya negara Arab, Saudi, tapi orangnya Indonesia semua. Ini orang Arabnya cuma diam aja sudah. Terserahmu dah, ini negaramu sudah jadi dah. Itu keunikan di sana ya. Ala kulli hal. Habis? Habis ya? Nah, jadi kita ingat ya, toleransi ini penting. Jadi jangan mentang-mentang kita belajar begini lalu kita sholat di Mekah kita ngotot, lalu sujud sahwi dipentung kita sama tentara. Apa kamu yang aneh-aneh nanti? Nggak usah lah ya. Kita lihatin sikon. Tapi kalau kita di masjid kita ini imamnya lupa kunut, umpama lupa juga sujud sahwi, kita sang makmum dianjurkan untuk sujud sahwi. Baik, cukup dulu ya. Insya Allah ada berapa kali pertemuan? 2 kali ke 3 kali? 2 kali lagi ya. Sebelum tanggal 15 Januari, insya Allah kami berangkat umrah lagi. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.